Halo sahabatku semua, jumpa lagi dengan aku Ataya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Amin ya robbal alamin. Baiklah teman-teman, ini adalah general reading energi banyak orang. Bisa resonate dengan kamu, bisa juga tidak, atau bisa juga terbolak-balik. Jadi jangan dipaksakan ya teman-teman, karena ini hanyalah bersifat prediksi, jadi ini tidak pasti. Karena yang pasti hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Aku harap teman-teman bijak ya mendengar readingan aku. Ambil positifnya, buang negatifnya. Apapun itu harapan kamu, semoga dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa untuk support channel YouTube aku ya, dengan cara like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Nyalakan tombol notifnya. Aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah dukung channel aku. Semoga Tuhan membalas kebaikan kalian semua. Amin ya robbal alamin. Baiklah teman-teman, kali ini kita akan membacakan tentang love reading ya. Ingat ya teman-teman, ini adalah energi banyak orang, jadi bisa cocok, bisa tidak, atau bisa juga terbolak-balik. Jadi aku harap teman-teman bijak ya mendengar readingan aku. Ambil positifnya, buang negatifnya. Di sini ada perasaan yang terluka ya, ada kekecewaan terhadap seseorang yang sedang kalian fokuskan saat ini. Tapi aku lihat kayaknya kamu itu berusaha untuk bangkit dari perasaan luka tersebut ya. Memang ada situasi yang menyakitkan atau situasi yang tidak mengenakan dalam hubungan kamu dengan seseorang itu ya. Ada beban yang sedang kamu pikirkan. Bebannya adalah mungkin kamu berhubungan dengan seseorang yang bisa dikatakan kurang bertanggung jawab atau kurang loyal, tidak setia lah katakan ya, seperti itu. Mungkin buat dia itu gampang jatuh cinta di luar sana dengan seseorang lain. Ya, itu membuat kami itu merasa terbebani dalam situasi ini. Dalam hubungan ini. Sehingga mungkin beberapa di antara kalian ada yang jadinya kayak stuck ya, pengen move on tapi kayak masih mengharapkan dia datang ya, ingin bertahan tapi dianya nggak ada kejelasan. Di sini ada seseorang yang memang dominan ya dalam hubungan ini. Aku lihat dia lebih banyak yang mengatur, dia lebih banyak yang memegang kendali dalam hubungan kalian, sehingga membuat kalian itu merasa terkurung, merasa terikat, merasa memang tidak bisa kemana-mana selain sesuai dengan perkataannya. Jadi kayak selalu ada beda argumen di sini ya. Hal-hal kecil pun bisa jadi sebuah keributan buat kalian di sini. Ya, memang seseorang yang penuh kasih sayang ya, tapi saking penuh kasih sayangnya dia bisa membagi kasih sayang kemana-mana. Dia merasa punya kedudukan, dia merasa dihargai, merasa dia bisa melakukan apapun, sehingga dia nggak perlu pikir-pikir lagi nih ya, nggak perlu minta izin lagi, atau dia nggak perlu merasa bersalah ya kalau dia memang dalam situasi bisa jatuh cinta lagi dengan siapapun yang dia mau gitu. Di sini keinginan kamu adalah terlihat banget ya, beberapa di antara kalian memang sedang jeda atau break up, atau memang ada yang sudah bubar sama sekali. Ada yang waktunya sudah lama di sini tapi masih terkurung sama cintanya dia ya. Terkurung dalam situasi belum bisa move on. Nggak tahu ya alasannya apa. Ya, kenapa kalian tidak mau move on? Keinginan kalian adalah memang ya, ini tadi. Ada beberapa yang tidak bisa lepas dari koneksi ini. Karena pesonanya atau gairahnya di sini masih melekat dalam ingatan. Ada yang tidak bisa kamu lupakan dalam diri dia. Beberapa di antara kalian memang di sini yang memang bisa dikatakan hubungannya lebih ke arah dimanfaatin ya. Dimanfaatkan itu tuh banyak ya.
Bisa tentang finansial, keuangan, material thing, atau katakanlah memang dia memanfaatkan kamu hanya untuk kebutuhannya semata, ya. Kemudian di sini entah kamu atau dia memang lagi menarik diri dari hubungan ini, ya. Terlihat, makanya banyak yang sudah pisah di sini. Tapi masih terjebak dalam situasinya. Kayak kamu itu nggak bisa lari ya. Kayak seolah-olah kamu tuh nggak bakal ketemu rumah lagi, nggak bakal ketemu hati yang lain, ya. Kamu cuman merasa cuman satu aja dia gitu yang membuat kamu itu terluka di sini. Ada perasaan kecewa, perasaan sedih. Walaupun ada ya menawarkan perasaan kepada kamu, sepertinya kamu belum mau nih terang-terangan atau memang belum ada niat untuk move on. Ya, belum ada niat untuk mencari orang baru lagi. Ada sedikit dalam diri kamu tentang sebuah penantian, kayak kamu itu masih punya harapan gini, suatu saat dia pasti kembali, suatu saat dia pasti berubah, aku nggak apa-apa kok nunggu di sini. Walaupun terkurung, walaupun sedih, kesepian, apalagi ya, beberapa ada yang LDR juga di sini. Beberapa di antara kalian memang mungkin ada yang sudah dalam kondisi berumah tangga atau berpasangan. Tapi kalau ini tentang sebuah kisah kalian yang belum berpasangan, ya, pernah sempat ada perencanaan sampai ke arah pernikahan, bahkan pertunangan. Tapi yang aku lihat sepertinya memang hubungan ini tidak jadi, ya, batal. Kamu di ghosting. Beberapa di antara kalian masih menunggu, ya. Kadang-kadang melakukan doa dan pengharapan tentang suatu perubahan yang akan terjadi dalam diri dia. Harapan kalian seperti itu. Ada penantian di sini tapi juga ada pertimbangan-pertimbangan. Dalam artian kamu memikirkan situasi move on atau bertahan ya. Ada beberapa yang terkait dengan trust issue. Mungkin ada pengaruh atau efek dari lingkungan dia atau keluarganya atau teman-temannya itu membuat dia akhirnya mungkin ya jadi pikirannya tidak bisa fokus sama kamu. Dan kemudian di sini tentang keinginan kamu untuk memulai awal mula baru atau ada yang ingin kamu manifestasikan dalam hidup kamu. Tapi masalahnya adalah kamu stuck di sini. Diam di tempat. Jadi baru dalam proses perencanaan, eksekusinya belum, ya. Kalau kamu bertahan di sini, ya, sekalipun kamu bertahan, dia nggak akan datang, dia tetap membalikkan badannya. Jadi yang terjadi adalah ketika kamu bertahan, kamu akan tetap kesepian, menunggu dia dengan setia, tapi perasaannya hampa, perasaannya kosong, kesedihan aja yang akan kamu dapatkan, ya, kekecewaan yang akan kamu rasakan karena di sini memang dia sudah pergi. Jadi kalaupun kamu berharap dia kembali, butuh doa khusus, butuh kesabaran khusus, ya, butuh perjuangan khusus. Sudah jauh ya kalau aku lihat. Kalau kamu bertahan, beberapa kali pun kamu berusaha untuk memperbaiki hubungannya sama dia, nggak akan bisa matching, nggak akan bisa klik, karena dianya masih jauh banget, masih menikmati petualangannya, masih menikmati gaya hidup yang dia inginkan versinya dia. Dan di sini kalau kamu masih bertahan, yang terjadi adalah hubungannya toksik. Ya, mungkin beberapa di antara kalian ada yang sudah memiliki anak di sini ya. Ada yang sudah berkeluarga, ada yang berhubungan dengan single parent atau berhubungan dengan seseorang yang memang jelas kayak kalau punya pasangan. Karena memang energi tepatnya kuat sekali di sini, ya. Akan terjadi hubungan yang toksik terus. Kamu nggak pernah tahu takdir hidupnya itu seperti apa karena masih ke belakang. Jadi serba tanda tanya ya kalau mau bertahan. Yang ada kamu akan kecewa, akan sakit, akan gitu-gitu aja terus. Tapi kalau kamu nyaman ya nggak apa-apa ya. Kemudian kalau kamu move on, ya, kamu mampu mencabut luka-luka yang ada di dalam diri kamu mampu bangkit, kamu memang berhasil move on dan mungkin saja kamu akan bertemu dengan seseorang yang baru. Aku lihat malah lebih bagus move on ya di sini karena ketika kamu mampu move on yang terjadi adalah ada awal mula baru
Dan ini membuat kamu itu melangkah lebih ringan, bahagia, kamu mampu meninggalkan situasi yang kelam tadi. Jadi terjadi awal mula baru karena di sini ada yang menawarkan perasaannya ke kamu. Ya, ketika kamu mampu keluar dari situasi ini, katakanlah kamu mampu move on, berarti kan energi negatif dalam diri kamu keluar tuh, toksik-toksiknya keluar. So, yang terjadi adalah berkah, ya. Yang kamu diberkahi, ada yang menawarkan perasaannya ke kamu, ada menawarkan cintanya ke kamu, dan di sini juga ada rezeki yang meningkat, ya. Ketika kamu mampu move on, ya, di sini ada seseorang baru yang akan hadir dalam diri kamu. Jadi jangan pernah takut untuk move on, karena kita nggak pernah tahu nih apa yang terjadi di depan kita, ya. Aku saranin sih move on, ya, karena lebih bagus move on energinya. Tapi tetap, ya, dalam artian bijak-bijak. Kenapa? Kalian yang paling tahu kebahagiaan kalian itu seperti apa. Karena di sini yang aku lihat, yang bertahan juga memang sih dia jauh, tapi kayak walaupun kamu sendiri dalam posisi kesepian, penantian, tapi di sini posisinya kamu nyaman. Jadi kalau memang menurut kamu penantian ini membuat kamu nyaman, sekalipun nggak ada gambaran entah kapan dia akan kembali, bahkan di sini energinya jauh, akhirnya kamu terbuka matanya. Ya, di sini hak kamu. Nanti ada masanya kamu bosan sendiri, ada masanya kamu jenuh, ya. Sehingga akhirnya kamu tersadarkan untuk melakukan sebuah perbaikan atau perubahan. Nah, di sini ketika kamu mampu move on, ya, yang aku lihat kamu akan menemukan cinta sejati. Atau di sini kamu merasa dia cinta sejati kamu sehingga kamu susah untuk move on nih. Kamu susah memalingkan wajah kamu dari orang lain, ya. Atau kamu susah membuka hati kamu untuk orang-orang baru. Atau ketika kamu ketemu orang baru, bisa jadi dia adalah true love-nya kamu. Karena mungkin saatnya kamu mendapatkan timbal balik, ya. Kemarin kamu dihadapkan dengan situasi penderitaan dalam hubungan cinta kamu. Sekarang karma baik kamu terima. Ya, akhirnya kamu mendapatkan orang yang lebih baik dan lebih sayang sama kamu. Tentang bagaimana di sini harus berani terbang, harus berani melepaskan, ya, meninggalkan zona yang sekarang. Kalau kamu berani meninggalkan situasi sulit ini, kamu akan terbang lebih tinggi. Nah, ketika kamu berada di ketinggian, kamu bisa melihat betapa luasnya dunia di bawah itu. Bahkan matahari terbenam pun kamu bisa melihat dari kejauhan. Jadi akhirnya kamu mendapatkan suatu sudut pandang atau pola pikir bahwa mungkin selama ini hidup aku tuh seperti dalam tempurung gitu, ya. Jadi mau tidak mau, ya, kamu tidak bisa kemana-mana karena memang kamu yang menciptakan, nggak mau keluar. Seolah-olah kamu berada dalam rumah siput. Kalau kamu keluar, kamu harus cari rumah baru dulu nih. Jadi kepakkan sayap kamu, terbang. Lihat ke bawah, betapa bahagianya, betapa cerianya hidup di bawah sana, di luar sana, daripada yang kamu pikirkan. Jadi buang ketakutan-ketakutan kamu, takut gagal, takut ini, takut itu. Karena selayaknya hidup, namanya hidup harus terus mencoba. Masalah gagal atau terjadi lagi, ya tinggal terus lagi gitu. Sampai benar-benar kita akhirnya benar-benar tutup usia. Karena memang hidup itu adalah perjuangan. Baiklah teman-teman, aku rasa sampai di sini readingan aku. Mohon maaf jika ada kesalahan. Aku harap teman-teman bijak ya mendengarkan readingan aku. Ambil positifnya, buang negatifnya. Apapun itu harapan kamu, semoga dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa untuk support channel YouTube aku ya dengan cara like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Nyalakan tombol notifnya. Aku ucapkan terima kasih. Dadah.